karena disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan hanya iman Kristen, tetapi juga iman orang Yahudi dan iman orang Islam. Ketiga-tiganya mengaku diri sebagai agama Ibrahim. The Abrahamic faith, iman Ibrahim. Karena di dalam ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu kalau saudara mengamati ketiga agama besar ini, Yahudi juga agama besar walaupun jumlahnya kecil, karena mereka yang tertua pada urutan waktu, Yahudi, kemudian Kristen, barulah kemudian Islam. Kalau saudara tahu agama Yahudi itu agamanya orang Israel sampai hari ini. Jadi agama orang Yahudi itu agama perjanjian lama. Mereka perjanjian lama tidak percaya perjanjian baru. Mereka percaya Musa, nabi-nabi yang lain, tetapi belum percaya Yesus. Apa sih agama Yahudi? Dan bagaimana agama itu sendiri memuji Tuhan? Karena agama ini walaupun dia adalah minoritas, tapi ini menjadi saksi munculnya kekristenan. Dan juga malahan saksi munculnya agama Islam. Mereka percaya dengan perjanjian lama, tapi tidak percaya dengan perjanjian baru. Dan mereka mengatakan, saya ini keturunan fisik yang sah dari Bapak Abraham. Karena itu ketika saudara-saudara, orang-orang Yahudi mengandalkan saya ini keturunan fisik dari Abraham. Saya ini paling berhak berbicara atas nama Tuhan dengan Abraham. Yesus katakan, Tuhan juga bisa membuat batu-batu ini menjadi anak Abraham. Karena itu yang ditekankan dalam Yesus bukan keturunan fisik Abraham, tapi keturunan iman Abraham. Amin. Bukan keturunan fisik. Kalau keturunan fisik dari Abraham itu belum menjamin akan beriman seperti Abraham. Tetapi keturunan rohani, yaitu mereka yang memegang iman Abraham, itulah yang disebut anak-anak Abraham. Tetapi walaupun demikian saudara-saudara, jumlah orang Israel yang 97% itu belum mengenal Yesus. Alkitab digenapi, yang dahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Batu-batu yang ditolak oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus. Batu penjuru. Karena apa? Orang Yahudi menolak dia. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi menerima dia. Nanti akan digenapi firman Tuhan sampai dia datang atas nama Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi itu datang mengakui Yesus. Tapi sekarang belum saatnya. Karena itu orang Yahudi masih ya ayyuhal kafirun, orang kafir. Karena mengkafiri Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, justru ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi, maka Yesus malah banyak diterima oleh keturunan Ismail yang bernama orang-orang Arab. Bagi orang Yahudi, Ibrahim itu sentral. Ibrahim itu adalah pusat iman mereka. Karena itu orang Yahudi berdoa tidak pernah tidak menyebut nama Abraham. Orang Yahudi kalau berdoa itu begini dalam bahasa aslinya. Bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'ulam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Adonai, Allah yang kami sembah, melek ha'ulam, Raja semesta alam. Kalau orang Arab menyebut bukan melek ha'ulam, malikul alam. Lah kok mirip? Ya namanya. Itu keponakan lah itu kira-kira itu. Apa? Saudara sepupu, makanya mirip. Malikul alam, melek ha'ulam. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, Mahen Abraham, perisai Abraham. Itu doanya orang Yahudi. Makanya di sini tadi dikatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu sangat besar. Magen Abraham, akulah perisaimu. Itu orang Yahudi kalau berdoa sampai sekarang. Walaupun mereka mengaku sebagai keturunan Abraham,
Tapi ketika mereka ke sinagog, ke tempat ibadah mereka berdoa dengan Tuhan. Begini orang Yahudi kalau berdoa. Nggak ada yang begini, Protestan kalau berdoa begini. Orang Yahudi berdoa begini, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjadikan saya keturunan Abraham, orang Yahudi yang dipilih, dan bukan orang Samaria yang jelek itu. Gitu kalau sembahyang orang Yahudi. Jadi dalam kebanggaan iman mereka mengejek dan merendahkan orang lain. Tuhan terima kasih, Engkau telah menciptakan aku sebagai laki-laki dan bukan perempuan, penyebab dosa itu, katanya gitu. Jadi kalau jadi perempuan nggak bisa saudara itu, di Yahudi itu mendapatkan hak penuh, nggak bisa. Makanya jangan jadi Yahudi. Yang perempuan itu nggak dapat apa-apa itu kalau di Yahudi. Ini orang Yahudi. Jadi begitu pentingnya tokoh Abraham itu. Yang kedua, orang Kristen. Orang Kristen juga mengaku diri, saya ini penerus Abraham yang sah. Bukan Abraham secara fisik, tetapi iman Abraham. Dan itu yang benar, yang dibenarkan oleh Yesus. Karena itu begitu saudara membaca perjanjian lama, itu kitabnya sama dengan Kristen. Tapi Anda baca perjanjian baru, apa bunyi yang pertama? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Diawali dengan kata Abraham. Karena apa? Yesus mau menegaskan, kitab suci mau menegaskan bahwa Yesus itulah benih Abraham yang melaluinya bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi orang Kristen, Injil diawali dengan kata-kata Yesus anak Daud, anak Abraham. Yesus itu singa Yehuda yang menjadi raja, sekaligus menjadi nabi, sekaligus juga adalah menjadi Tuhan. Mesias itu adalah Tuhan, nabi dan raja, imam, nabi dan raja. Ketiga-tiganya terkandung dalam jabatan sang Mesias, karena itu Mesias adalah keturunan Abraham. Lalu yang datang paling akhir, saudara kita umat Islam. Kalau berdoa, apa pernah lepas dari nama Abraham? Tidak pernah. Dia selalu berdoa, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu menyebut nama Ibrahim. Kenapa menyebut nama Ibrahim? Karena bagi orang Islam, Ibrahim itu adalah panutan mereka. Sekarang masalahnya, Islam menyebut keturunan Ibrahim yang benar lewat jalurnya Ismail. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, menyebut Semangil. Makanya di Blitar itu ada rumah sakit dokter Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Umar, Ngumar. Orang Jawa tidak bisa ngomong Abu Bakar, Ngabu Bakar. Tidak bisa ngomong Ali, Ngali. Nah, itu. Karena itu ada dokter Semangil di Blitar itu. Mereka keturunan Abraham dari Ismail. Orang Yahudi, saya keturunan Abraham dari Ishak. Karena apa? Ishaklah anak perjanjian. Karena itu saya lebih sah. Orang Kristen mengatakan, saya keturunan Ibrahim dari benih yang dijanjikan. Dari keturunan Ishak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia adalah sebagai waris Ibrahim yang akan mengembalikan janji-janji Allah kepada umat manusia. Bahkan lewat Ibrahim, dunia ini diberkati oleh Tuhan. Karena itu, Islam, Kristen, Yahudi itu bertengkar terus. Karena apa? Itu pertengkaran saudara serumah. Kalau dengan Hindu kan jarang. Dengan Konghucu jarang. Kenapa jarang? Kan jarang konflik Kristen Konghucu, Islam Konghucu, ya kan? Hindu Kristen kan jarang. Kenapa? Karena itu tetangga, bukan satu rumah. Kenapa itu tetangga? Kalau tetangga kan urusan dia sendiri, urusannya dewek, jadi tidak ada urusan dengan kita. Kenapa begitu? Orang Kristen ngomong nabi, orang Yahudi ngomong nabi, Islam juga ada nabi. Loh kok nabi kok nggak sama? Bertengkar. Orang Kristen ngomong Allah, orang Islam ngomong Allah, orang Yahudi ngomong Allah. Orang Yahudi yang di dunia Arab itu ngomong Allah. Orang Yahudi yang di tanah Israel ngomong Elah, Elohim. Sama saja artinya. Maka di situ terjadi konflik. Orang Yahudi ngomong saya punya Musa. Islam saya punya Nabi Musa alaihi salam. Kristen ngomong saya juga punya Musa. Tengkar.
Tapi kalau Hindu kan Kristen lain. Dia resi, saya nabi. Dia ngomong tentang Sang Hyang Widi, Brahman, saya Allah, Yesus, Roh Kudus, tidak ada miripnya. Jadi tidak tengkar, ya biarlah itu wilayah masing-masing. Konghucu juga begitu, tidak pernah tengkar. Karena apa? Sudah lain sama sekali. Inilah yang menyebabkan seringkali agama satu rumpun itu membuat persinggungan-persinggungan karena konteksnya apa? Konteksnya berbeda dalam penafsiran tapi sama dalam istilah. Inilah akar konflik yang hendaknya diketahui dan harus dileraikan oleh umat beriman. Lalu sampai-sampai orang Islam mengatakan Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, agamanya bukan Islam, agamanya bukan Kristen. Lalu apa? Ibrahim itu adalah orang Muslim katanya. Si Kristen mengatakan, yang bener aja, Muslim baru abad ke-7. Ibrahim itu milenium kedua before Christ, sebelum Masehi. Masa agamanya Islam? Kan nggak mungkin itu. Orang Kristen juga gitu. Pak Pendeta Awon Datu nulis remah-remah roti kalau tidak salah bukunya itu, dikatakan kita harus jadi Kristen Abraham, bukan Kristen Lot katanya. Terus dibantah sama orang Islam loh. Waktu itu belum ada Kristen Pak Pendeta, tidak ada Kristen Lot itu. Yang ada Kristen Advent, Kristen Pantekosta, Kristen Protestan, Kristen Abraham itu tidak ada. Itu maksudnya alegori, perumpamaan. Yang Yahudi juga begitu. Pokoknya Abraham itu nenek moyangku, kamu bukan, gitu aja. Lalu persoalannya sekarang yang harus kita lihat, Ibrahim itu, Abraham kata orang Kristen, kata bahasa Ibrani, orang mana? 1. 2, agamanya apa? 3, alamatnya mana? Itu Ibrahim kan sekarang. Kalau Ibrahim Hasan di Aceh. Tapi kalau Ibrahim Nabi itu, alamatnya di mana? Nama aslinya siapa? Agamanya apa? Seumpama Ibrahim itu zaman itu ada KTP-nya, itu kira-kira tulisan agamanya apa? 1. Kedua, bapaknya namanya siapa? Karena versi Islam, Kristen dan Yahudi udah lain. Di Islam bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Di Kristen dan di Yahudi namanya Terah. Loh, ini udah beda ini. Katanya Pak Agil udah nggak usah dipertengkarkan, itu mungkin satunya bapak angkat, satunya bapak sungguhan. Tapi sejarah ini penting. Siapa sebenarnya Ibrahim itu? Sebab kita ngaku katanya keturunan Ibrahim. Kristen mengaku keturunan Ibrahim. Islam mengaku keturunan Ibrahim. Yahudi mengaku kami keturunan Ibrahim yang sah. Lah tapi Ibrahim saja tidak diketahui. Ketika Amerika menjatuhkan bom ke Irak, Saddam Hussein berteriak. Saddam Hussein mengatakan, Amerika, kamu telah melanggar ajaran dari Yesus Kristus. Mengapa? Karena ini buminya Abraham. Karena itu kamu ngebom Irak, kamu ngebom dengan rumahnya Abraham. Karena Abraham itu asalnya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di lembah sungai Efrat. Sungai Efrat, orang Arab menyebut sungai Furat. Itu ada di Irak sekarang ini. Antara Efrat dan Tigris. Itu ada di Irak sekarang ini. Dan Tuhan menyuruh Ibrahim untuk meninggalkan Efrat, meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Karena itu Abraham mengatakan, saya lebih berhak, kata Saddam Hussein, berbicara tentang Abraham. Karena Abraham asalnya dari Irak. Karena orang Yahudi kalah tua dengan kami. Orang Arab kalah tua dengan kami. Jadi yang namanya Irak itu bukan Arab, saudara-saudara. Diarabkan kemudian. Orang Arab, orang Yahudi itu lebih tua. Bukan lebih tua dari kami. Kami lebih tua dari mereka. Karena nenek moyang mereka Abraham asalnya dari Irak. Lalu orang-orang banyak yang simpatik dengan Saddam Hussein. Wah, ternyata Saddam Hussein sangat membela Yesus. Itu provokasi sebetulnya. Ini buminya Abraham. Saudara telah melakukan kesalahan besar karena telah melecehkan nenek moyang Yesus, kan gitu. Bagaimana dia mengatakan bahwa itu Abraham dari sana? Memang betul Abraham dari sana. Kalau begitu, Saddam Hussein keturunan Abraham.
Lu kalau baca kitab suci yang benar, Abraham kan sudah pindah, sudah hijrah dulu ke Kanaan. Siapa yang hijrah? Bersama Nahor, bersama Lot, semua pindah ke sana, ke tanah Kanaan. Lalu yang tinggal di Irak tinggal siapa? Tinggal tetangganya Abraham. Jadi Saddam Hussein itu bukan keturunan Abraham, keturunan tetangganya Abraham. Tapi tidak apa-apa lah tetangga-tetangga, yang penting dia simpatik. Amin, saudara-saudara. Karena itu orang kepercayaan Saddam Hussein itu orang Kristen. Namanya Tariq Aziz. Itu orang Kristen. Jadi Kristennya namanya Kristen Assyria, Kristen Asyur. Orang Kristen ini jumlahnya 3 juta. Menurut pendeta Maurice Cerullo, dinubuatkan bahwa Asyur itu akan menjadi bangsa yang besar. Sampai sekarang justru orang-orang Asyur ini masih memelihara bahasa Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Bersama dengan orang-orang Kristen di Syria Barat dan Syria Timur. Bersama gereja Irak ini. Satu-satunya gereja yang melestarikan bahasa Tuhan Yesus. Ini kejadiannya. Persoalannya sekarang, kalau Abraham itu orang Irak, ya, Irak zaman dulu bukan Irak sekarang. Orang Ur, kira-kira bahasanya apa? Terus Tuhan yang dia sembah jenenge sopo? Bapaknya namanya siapa? Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya? Saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Sebentar. Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Wala Nasronian. Bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah orang muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda. Belum ada Yudaisme. Belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska. Iska harus beranak dulu Yakub. Yakub dengan 12 suku. Baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian. Bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam. Ngakunya Islam, tapi raiso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah. Naik pesawat Royal Jordanian. Lewat aman. Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu siapa itu pramugarinya mengatakan, saudara-saudara, ya, At-Toiri Malikat Urdunia
Minal Madinati Jakarta ila Aman. Amin. Amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju Aman. Ila Madinati Jakarta ila Aman. Amin. Amin. Loh, ini saksi. Saya kata, ini bukan doa, Pak. Ini pengumuman. Your attention please. Pengumuman ini, bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman. Pesawat Royal Jordanian, ya, Toiri Malaikat Urdunia minal Jakarta ila Aman. Kan seperti doa. Amin, amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba, ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Inskripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya inskripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana. Gambarnya inskripsi itu ada di sana. Itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius bar Ahmad, Manab Wahani bar Mar al-Khois. Itu prasasti Kristen. Ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius, nama Kristen, bar Ahmad. Jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allah, menjadi bahasa Arab Allah. Loh kalau gitu, Tuhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah. Seperti misalnya, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehyeh asyr ehyeh. Aku adalah aku. Bahasa aslinya ehyeh asyr ehyeh. Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab. Tapi bagi orang Islam, us percaya tenan bahasanya Arab. Seolah-olah Musa itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Kan begitu. Makanya, innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya. Kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Enggak, Ronggo Warsito bukan orang British English, bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan, ya Ronggo Warsito, la takuf. Jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya, Ronggo, ojo wasu melang atimu. Mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Quranmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya, Pak. Karena apa? Bosone padha Arabe. Nah, sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitab kuwi lho. Ya ada tulisannya ini. Asr Ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang tidak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama. Sejarah membuktikan bahwa sebenarnya Abraham adalah orang Ur. Karena itu seumpama dia itu berbicara kepada Tuhan, dia pasti berbicara di dalam bahasa Aramia lama.
Proto-Aramaik. Mari kita tunjukkan beberapa ayat. Silakan Anda buka di Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membaca demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Akulah Tuhan, Yahweh. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Tuhan itu terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh. Yahweh itu artinya Dia Maha Ada. Dia yang akan ada, telah ada dan terus ada. Yahweh. Aku ada yang aku ada. Yahweh, to be, become, to work. Yahweh artinya aku ada. Tetapi sebuah keberadaan yang bukan keberadaan yang tersendiri, tersembunyi. Tapi keberadaan yang menyatakan diri, menjadi, become, menyatakan diri, berproses bersama umatnya. Tuhan turun melihat persoalan umatnya. Dan saudara tidak ditinggalkan sendiri dalam problem kehidupan manusia. Tetapi Allah yang datang menyatakan diri. Untuk apa? Untuk bekerja. Jadi Allah bekerja itulah nama Yahweh. Nama ini baru diberikan kepada Musa. Zaman Abraham belum ada nama ini. Nama zaman Abraham, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara pakai bahasa Indonesia kan nggak kelihatan. Itu aslinya berbunyi demikian. Aku adalah Yahweh. Anoki Yahweh. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, aku belum menyatakannya. Jadi ternyata Abraham waktu zaman itu menyebut Abraham dengan nama Tuhan sebagai El Shaddai. Temuan-temuan di sekitar Nusi itu daerah Irak sekarang. Ternyata orang-orang pada zaman Abraham, pada milenium kedua before Christ, itu menyebut Tuhan dengan El Sadu. Sadu itu yang menjadi bahasa Ibrani Shaddai. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El yang Maha Kuasa. Ini yang kemudian diambil alih oleh Abraham. Jadi kira-kira kalau saudara melacak kehidupan Pangeran Diponegoro, menyebut nama Tuhan paling-paling tidak kalau Sang Yang Tunggal, Gusti Allah itu Pangeran Diponegoro. Tidak mungkin Pangeran Diponegoro ngomong Dominus Deus, tidak mungkin. Itu karena orang Latin. Atau Lord, my God, tidak mungkin. Dia menyebut Gusti. Demikian juga Ibrahim. Tidak mungkin Ibrahim menyebut Tuhannya Allah, itu tidak mungkin. Itu baru kemudian jadi Allah. Benar normatif. Menyampaikan nilai bahwa El Shaddai itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allahul Qadir. Tapi zaman dulu belum ada istilah Allah. Yang ada El Shaddai. Zaman Musa istilahnya Yahweh. Penemuan-penemuan di sekitar Irak yang digali antara tahun 30 sampai tahun 60 Masehi membuktikan di sana nama-nama kota itu adalah Tel Terahi, Tel Nahur, Seruk loh. Namanya ternyata kok mirip dengan nama Alkitab. Di sini ada Nahor, di situ ada kota purba yang namanya Til Nahur. Di sana ada kota purba yang namanya Tel Terahi. Terah itu kan bapaknya Ibrahim. Karena itu pastilah bapaknya Ibrahim namanya bukan Ajar, tapi pasti Terah. Sebab nama-nama yang ditemukan pada milenium kedua sebelum Masehi adalah nama-nama yang mirip dengan nama-nama Alkitab. Jelas nama ini yang lebih dekat dengan peristiwa. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk kita. Karena itu mari kita memakai logika kitab suci. Karena itu kalau kita membaca logika kitab suci, kita memahami sejarahnya, bahasanya agar apa? Sampai pada kitab suci.
Jangan-jangan yang terjadi bukan eksegese, mengeluarkan makna pada teks, artinya apa. Kita tunduk pada kitab suci ini, pada otoritasnya, dan kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bukan kemudian kita sudah prapaham. Oh Tuhan tuh mesti gini, bukan begitu. Tuhan ini mesti gini. Digoleki cocok.